Pernah kepikiran nggak sih gimana caranya masyarakat kita ini bekerja? Hari ini kita akan coba bedah bareng-bareng 6 kacamata atau lensa sosiologi yang bisa bikin kita ngelihat dunia di sekitar kita dengan cara yang sama sekali baru. Oke, langsung aja ke pertanyaan intinya ya. Sebetulnya masyarakat itu apa sih? Apakah kayak mesin yang super teratur, di mana setiap bagiannya bekerja sama dengan harmonis? Atau jangan-jangan lebih mirip arena gladiator, tempat semua orang saling sikut buat berebut kekuasaan? Yuk kita bedah dulu pandangan yang pertama. Di sini, masyarakat dilihat sebagai sesuatu yang teratur dan selalu berusaha mencapai keseimbangan. Nah, tokoh utamanya di sini itu Talcott Parsons. Menurut dia, masyarakat itu ibarat sebuah sistem raksasa, dan setiap bagiannya, keluarga, sekolah, pemerintah, semuanya punya tugas atau fungsi masing-masing. Tujuannya apa? Yaitu tadi, buat menjaga semuanya tetap seimbang dan berjalan lancar. Biar gampang, coba bayangin deh, masyarakat itu kayak tubuh manusia. Institusi sosial kayak keluarga atau ekonomi itu ibarat organ-organnya. Ada jantung, paru-paru, otak, semuanya kerja bareng supaya tubuh masyarakat ini tetap sehat dan stabil. Keren kan? Tapi tunggu dulu, kalau tujuannya keseimbangan, terus konflik gimana dong? Kan berantem, protes, itu semua kayaknya merusak harmoni ya kan? Nah, justru pemikir selanjutnya punya jawaban yang cukup mengejutkan soal ini. Menurut Louis Kosser, konflik itu gak selamanya jelek loh. Kadang konflik justru punya fungsi. Contohnya nih, adanya musuh bersama bisa bikin satu kelompok jadi makin solid. Atau demo besar-besaran bisa jadi alarm buat pemerintah bahwa ada sesuatu yang salah dan perlu diubah. Jadi, konflik itu bisa jadi sinyal untuk perbaikan. Oke, sekarang kita putar balik 180 derajat. Lupakan sejenak soal harmoni dan keseimbangan. Lensa berikutnya ini ngelihat masyarakat sebagai arena pertarungan yang gak ada habisnya. Nah, di sini bedanya kelihatan banget. Kalau fungsionalisme nanya, gimana caranya masyarakat tetap bersatu? Teori konflik justru nanya, dalam situasi kayak gini, siapa sih yang paling diuntungkan? Fokusnya beda banget kan? Satu ke stabilitas, satunya lagi ke perebutan kekuasaan. Ralph Dahrendorf bilang, konflik itu pasti ada. Kenapa? Simple. Karena di setiap kelompok pasti selalu ada yang punya wewenang dan yang nggak punya. Ada yang kasih perintah, ada yang nerima perintah. Nah, perbedaan kekuasaan inilah yang jadi sumber utama konflik. C. Wright Mills nambahin lagi nih, idenya lebih spesifik. Dia bilang ada yang namanya elit kekuasaan. Ini adalah sekelompok kecil orang di puncak pimpinan politik, ekonomi, dan militer. Mereka ini saling kenal, saling terhubung, dan keputusan-keputusan mereka lah yang menentukan nasib banyak orang. Nah, ini dia kuncinya menurut Mills. Kita harus punya imajinasi sosiologis. Maksudnya apa? Kemampuan buat sadar kalau masalah pribadi kita, misalnya kita susah cari kerja, itu seringkali bukan cuma karena salah kita sendiri, tapi ada kaitannya sama isu yang lebih besar, kayak kondisi ekonomi negara atau siapa yang lagi berkuasa. Oke, kita udah lihat dua pandangan besar, masyarakat yang harmonis versus masyarakat yang penuh konflik. Tapi terus kita sebagai individu gimana? Apa kita ini cuma pion kecil yang digerakin sama kekuatan besar di luar sana? Di sinilah Anthony Giddens masuk. Dia menawarkan jalan tengah yang menarik. Menurutnya, ini hubungan dua arah. Struktur sosial kayak aturan dan norma memang membentuk kita. Tapi tindakan kita sehari-hari, kalau dilakukan oleh banyak orang, juga bisa mengubah struktur itu sendiri. Jadi, bayangin ini kayak lingkaran yang gak ada putusnya. Aturan di masyarakat misalnya membentuk cara kita bertindak. Tapi, pilihan dan kebiasaan kita sehari-hari secara kolektif bisa memperkuat aturan itu. Atau malah mengubahnya pelan-pelan. Jadi kita bukan sekedar boneka, kita juga aktor. Lensa terakhir ini mungkin yang paling kita rasakan dalam kehidupan sehari-hari. Datangnya dari Erving Goffman. Dia bilang, hidup ini panggung sandiwara. Pernah nggak sih ngerasa kayak lagi berakting di depan orang lain? Nah, Goffman membaginya jadi dua. Ada panggung depan, ini pas kita lagi di ruang publik, lagi on, kayak waktu kerja atau presentasi, kita menjaga citra. Terus ada panggung belakang, ini ruang pribadi kita, kayak di rumah. Disinilah kita bisa lepas topeng dan jadi diri sendiri seutuhnya. Nah, setelah kita punya semua kacamata ini, gimana cara pakainya? Yuk kita kumpulin semua alat ini jadi satu toolkit yang bisa kita gunakan. Ini dia rangkumannya. Dari masyarakat sebagai tubuh yang sehat, sebagai sinyal peringatan, sebagai arena pertarungan, piramida kekuasaan, hubungan timbal balik, sampai sebagai panggung sandiwara.
Masing-masing ngasih kita cara pandang yang unik untuk memahami dunia. Jadi, sekarang pertanyaannya buat Anda. Coba deh pikirin, kalau Anda lihat fenomena sosial di sekitar Anda, entah itu di berita atau dalam kehidupan sehari-hari, lensa mana yang paling sering Anda pakai? Dan lensa mana yang kira-kira paling membuka wawasan Anda?